해줄 알고 준비들 해. 실수 없도록. 세스의 숨은 그림자가 누구인지. Entah baik ataupun buruk tindakan yang telah diperbuat, jika sudah dicap bejat, kita tetap akan dianggap seperti penjahat. Walaupun seperti itu tetaplah berdiri tegak dan berbuat yang bermanfaat demi melindungi orang-orang terdekat. Film Irish 2 tahun 2013 bercerita tentang seseorang yang melindungi negaranya dari ancaman organisasi berbahaya hingga nyawa pun jadi taruhannya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya beberapa orang yang sedang menaiki helikopter menuju ke sebuah pulau yang dijadikan penjara bagi tahanan kelas berat oleh anggota NSS. Mereka diketuai oleh Ray. Kedatangan mereka bertujuan untuk membebaskan seorang tahanan yang sangat penting bagi organisasi mereka. Ray dan kolega datang ke penjara menyamar sebagai anggota NSS, sehingga kedatangannya pun disambut dengan baik oleh para penjaga. Bahkan mereka diantar sampai ke dalam. Dan saat di dalam itulah, Ray CS langsung menghabisi para penjaga sampai tak tersisa. Operation 00589 has requested a landing on the... Get ready. Kemudian mereka membebaskan seorang tahanan, yang ternyata orang itu adalah Baeksan, seseorang yang dalam cerita sebelumnya merupakan salah satu anggota dari organisasi berbahaya bernama Iris. Dia dipenjara karena dianggap telah membuat kekacauan di dalam internal Korea Selatan. We've come to escort you out. Baeksan pun dibawa menggunakan helikopter. Di dalam helikopter, Baeksan terlihat mengobati salah satu orang yang terluka setelah membebaskan dirinya. Namun yang terjadi setelahnya, Baeksan justru malah membantai orang-orang yang telah menyelamatkannya, menyisakan Ray seorang. Baeksan kemudian menceburkan diri ke laut. Ia akan kembali ke penjara NSS lagi. Sedangkan di penjara NSS, 3 agen terbaik NSS yaitu Yogun, Soyun, dan Byongjin beserta tim datang ke sana setelah mendapati laporan kejanggalan. Mereka lalu berpencar memeriksa keadaan. Hingga Yogun dikejutkan dengan Soyun yang telah disandera oleh Baeksan. Baeksan meminta supaya dirinya dibawa ke markas NSS. Setibanya di markas NSS, Baeksan memberi informasi penting ke Yogun sebagai hadiah karena telah menyelamatkannya. Baeksan memberitahu bahwasannya sebentar lagi akan ada KTT antara Korea Selatan dan Korea Utara di Hungaria. Hal yang besar pasti akan terjadi di sana. Singkat cerita, KTT antara Korea Selatan dan Korea Utara pun berlangsung di Hungaria. Pihak Korea Selatan diwakili mantan Presiden Cho Myung-ho, dikawal oleh Wakil Direktur NSS beserta para agen terbaik mereka. Setibanya di sana, para agen pun mulai menyebar mengamankan kondisi sekitar, mulai dari luar gedung, dapur, dan letak CCTV untuk mencegah sesuatu hal buruk terjadi. Dengan pengawalan yang begitu ketat dari berbagai pihak, mantan Presiden Cho Myung-ho pun masuk menemui perwakilan pihak utara bernama Kwon Yong-chan yang dikawal oleh Park Jul-yong. Ternyata dia masih hidup setelah kejadian 4 tahun silam. Setelah konferensi yang membahas tentang masalah ekonomi itu selesai, malamnya kedua belah pihak makan bersama. Di
Di tempat itu seorang wanita bernama Mei tak sengaja menumpahkan minuman kepada Kwon Yong Chan. Mei pun lalu segera membersihkannya. Hal itu membuat Kwon mulai melirik Mei yang terlihat sangat cantik. Sedangkan Pak Julyong mencurigai gadis tersebut. Setelah acara itu, Mei disuruh mengantarkan baju ganti oleh Kwon. Namun yang terjadi setelahnya justru sangat mengejutkan. Mei dengan santai menghabisi Kwon. 日出的时候更美丽，我可以给你看。Di luar, Pak Julyong yang ingin masuk tak mendapatkan respon dari Kwon. Dengan inisiatifnya, Pak Julyong pun mendobrak pintu tersebut. Setelah bisa masuk, ia mendapati Kwon yang sudah tidak bernyawa dengan Mei yang tersenyum. Dibantu oleh rekannya yang seorang sniper, Mei mencoba melarikan diri. Sedangkan pihak selatan yang mendengar suara tembakan segera menuju ke sumber suara. Mereka pun lalu membantu pihak utara untuk mengejar terduga pelaku. Namun sayang, usaha Yeokun gagal setelah Mei kabur dengan mobilnya. Singkat cerita, setelah kejadian di Hungaria beberapa hari lalu, kini Wakil Direktur Choi Min memberikan tugas ke Byung Jin untuk menangkap sniper yang telah membantu Mei beberapa hari lalu. Kini orang tersebut tertangkap CCTV sedang berada di Kamboja. Singkatnya, Byung Jin sudah sampai di Kamboja. Ia menemui beberapa orang kenalannya untuk menanyakan keberadaan orang yang sedang dicarinya itu. Hingga Byung Jin akhirnya menemukan letak keberadaan orang yang dicarinya itu. Mengetahui ia sedang diincar, orang itu pun lantas segera kabur. Aksi kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Orang itu lalu mengambil tuk-tuk milik seseorang yang sedang terparkir untuk kabur. Namun Byung Jin tak menyerah, ia terus berlari mengejarnya. Hingga orang yang bernama Jong Won itu pun akhirnya berhenti. Dengan nafas terengah-engah, Byung Jin pun tiba di sana. Mereka pun lalu adu mekanik. Jong Won sebenarnya bisa dengan mudah mengalahkan Byung Jin yang sudah kelelahan. Namun ia tidak melakukannya. Ia justru berpura-pura kalah dari Byung Jin. Setelahnya Byung Jin membawa Jong Won ke sebuah hotel. Kemudian seorang resepsionis menghubungi Byung Jin dikarenakan ada paket yang harus segera ia ambil. Byung Jin pun segera turun memeriksa paket tersebut. Namun setelah membuka paket yang isinya hanya sebuah boneka, Byung Jin pun menyadari dirinya sedang ditipu. Sementara itu Jong Won berhasil membuka ikatannya. Ia kemudian mengambil sebuah data di laptop milik Byung Jin. Dan saat Byung Jin datang ke sana, Jong Won sudah tidak ada. Singkat cerita, Yeokun bersama dengan Choi Min merencanakan akan memancing keluar kelompok Iris dengan menggunakan Baeksan. Mereka berencana akan memindahkan Baeksan ke tempat lain agar kelompok Iris itu keluar. Yeokun yakin rencananya ini akan berhasil sebab Iris sangat menginginkan sesuatu dari Baeksan. Rencana pun dijalankan. Dengan persiapan yang sudah sangat matang, mereka mulai keluar dari markas. 별 말씀을요. 시작이니까 긴장되래.
Ternyata yang mereka bawa sekarang ini bukanlah Baeksan yang asli. Baeksan yang asli sekarang sedang berbicara dengan Choi Min. Baeksan akan memberitahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Iris dan mengapa ia menyerah pada NNS. Jadi dulu Baeksan dan kelompoknya menciptakan bom nuklir yang lebih besar dari bom nuklir Hiroshima, di mana bom itu mereka sembunyikan di bawah kota Seoul. Baeksan ingin berjaga-jaga jika suatu saat nanti Korea Utara berhasil menduduki kota Seoul. Ia akan meledakkan bom tersebut untuk menghancurkan mereka sekaligus. Setelah bom itu selesai dibuat, Baeksan malah menghabisi seluruh anggotanya termasuk orang tua Yungjun di season pertamanya, agar tidak ada yang tahu letak bom itu selain dirinya, dan juga supaya tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dan selama kurang lebih 30 tahun ini, hanya Baeksan sendiri yang mengetahui letak kelima bom itu. Sehingga pihak Iris mati-matian ingin mendapatkan dirinya, supaya bisa mengetahui di mana letak bom nuklir itu. Mereka akan memulai perang dengan bom itu. Dan alasan ia memilih menyerah kepada NNS adalah untuk keamanan negara mereka. Jadi sebenarnya, Baeksan ini adalah orang yang sangat peduli akan keamanan negaranya. Ia bahkan rela melakukan apapun demi melindungi negaranya. Ia bahkan rela masuk ke dalam kelompok Iris untuk mengorek informasi kelompok tersebut. Walau resikonya ia akan dicap sebagai pengkhianat. Untuk saat ini, ia meminta perlindungan kepada NNS. Baeksan meminta Choi Min merahasiakan ini semua, sebab di dalam NNS dan pemerintah Korea Selatan ada mata-mata Iris. Sementara itu, Yogun dan timnya dihadang organisasi Iris yang diketuai oleh Rai. Peperangan pun tak terelakkan. Adu kekuatan antara dua organisasi kuat itu berhenti setelah Yogun berhasil melumpuhkan Rai. Saat mendekati Rai itulah tiba-tiba seorang sniper Iris melumpuhkan Yogun sampai tak berdaya. Seketika itu Soyun langsung diam mematung, melihat kekasihnya tergeletak tak berdaya. Lalu bantuan dari kelompok Iris datang. Mereka membawa Rai beserta Yogun. Rai kemudian melaporkan ke pemimpin Iris bahwa mereka telah dijebak. Singkatnya, di sebuah pesawat kargo terlihat Yogun sedang mendapat perawatan medis setelah sebuah peluru bersarang di dekat otak bagian depan. Rai menyuruh para dokter melakukan apapun supaya Yogun bisa hidup. 1 tahun berlalu di sebuah markas Iris yang berada di Jepang, Yogun terlihat baru saja siuman. Ia mencari sebuah senjata yang akan ia gunakan untuk melarikan diri. Namun baru beberapa saat melangkah, pasukan Rai datang menggunakan kendaraan salju. Walaupun tak tahu di mana ia kini berada, Yogun terus berlari menghindari kejaran Rai CS. Dalam pelariannya itu, Yogun berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Rai. Yogun lalu mengambil kendaraannya, berharap ia bisa melarikan diri. Namun kepungan dari anak buah Rai seolah tidak pernah berhenti, membuat Yogun terpaksa mengambil tindakan ekstrim dengan cara menceburkan diri ke sungai, berharap ia bisa selamat. Setelah tersadar dari tindakan ekstrimnya barusan, Yogun sudah dihadang oleh Rai dan anggotanya. Yogun lalu kembali dibawa ke markas mereka. Ia akan dijadikan alat tukar untuk mendapatkan Baeksan. NSS has decided to trade Baeksan. You must be wondering. Well, seeing's how you be dead soon. And once we get a hold of them. Di markas NNS, para petinggi tidak menyetujui rencana negosiasi itu.
Namun Choi Min selaku wakil direktur NSS siap bertanggung jawab jika misi ini gagal, sebab ia telah membuat rencana dengan Baeksan. Setelah pertukaran nantinya selesai, Baeksan segera melompat ke air, dan di area itu mereka telah menyiapkan tim penyelam yang akan menyelamatkan Baeksan. Choi Min yakin Baeksan tidak akan mengkhianati mereka. Mendengar itu semua, para petinggi lantas menyetujui rencana Choi Min itu. Singkatnya, hari pertukaran pun berlangsung. Bertempat di sebuah dermaga, anggota NNS dan Iris siap melangsungkan pertukaran antara Baeksan dan juga Yogun. SP1, ready. Dengan saling berhati-hati, kedua kubu membuka penutup kepala mereka berdua. Pertukaran pun berlangsung. Yogun berjalan ke arah NNS, sedangkan Baeksan berjalan ke Iris. Namun setelah sampai ke kubu Iris, Baeksan tiba-tiba menyerang anak buah Rai, lalu melompat ke laut. Melihat itu, anggota NNS langsung menyerang Rai dan anak buahnya, hingga membuat mereka semua tumbang. Welcome, sir. Setelahnya Choi Min menyuruh pasukannya segera mencari Baeksan. Namun yang mereka temukan di bawah justru para tim penyelam yang sudah tidak bernyawa. Mereka pun tak menemukan Baeksan. Di suatu tempat, Jung Won yang ternyata juga anggota Iris dihubungi atasannya. Ia ditugaskan supaya segera menangkap Baeksan secepatnya. Singkat cerita, saat Choi Min sedang bekerja, ia mendapat sebuah paket buku dari Baeksan. Dan saat dibuka di salah satu halaman, terdapat sebuah petunjuk yang menunjukkan sebuah alamat. Choi Min dan timnya pun menuju ke alamat tersebut. Setibanya di sana, tempat itu ternyata sebuah lorong yang berada di bawah stadion. Choi Min dan anak buahnya pun mulai memasuki lorong tersebut. Namun lorong itu ternyata buntu. Hingga Choi Min menemukan sebuah tombol yang menunjukkan sebuah ruang rahasia. Dan di dalam ruang itu terdapat 4 bom nuklir dan 1 bom sudah menghilang. 열어. Singkatnya, Choi Min melapor ke presiden atas temuannya itu. Choi Min memberi saran agar mereka memberitahu Amerika Serikat untuk membuang bom nuklir itu. Namun presiden punya rencana lain. Beliau ingin Korea Selatan punya senjata nuklir juga seperti Korea Utara, sebagai alat tukar dan untuk melindungi negara mereka. Beliau ingin NIS dan NSS bekerja sama menangani bom itu. Tentu saja pendapat presiden itu akan semakin membuat kedua Korea semakin memanas dan sangat bertentangan dengan Choi Min yang selalu ingin menciptakan perdamaian. Beberapa waktu kemudian di markas NSS, salah satu anggotanya melapor kepada direktur NSS bahwasanya wakil direktur Choi Min mau memindahkan bom nuklir ke markas Amerika Serikat tanpa izin. Hal itu membuat direktur marah besar. Ia langsung menyuruh bawahannya untuk menghadang Choi Min. Singkatnya, Soyun dan tim berhasil menghentikan rombongan Choi Min, dan tak lama berselang direktur pun tiba di sana. Ia langsung memarahi Choi Min dan menganggapnya sebagai pengkhianat negara. 도가 지나치군 최민 부국 전 지금 한국인도 미국인도 아닌 곧 다 북한 정권 장단지를 그만 놀아날 수가 있어. 대통령의 승인 없이 핵무기를 다른 국가. Sedangkan di tempat lain, Baeksan yang berada di sebuah mall sedang dikejar oleh pasukan Iris. Namun Baeksan mampu menumbangkan satu persatu musuhnya, hingga menyisakan 1 orang yang berhasil menodong Baeksan. Baeksan tak takut.
Ia malah mengintimidasi orang tersebut dengan menunjukkan alat pemicu bom sambil mengatakan, "Jika mau mati bersama, katakan saja." Baeksan kemudian menunjukkan satu bom nuklir yang ia simpan. Ia lalu menyuruh orang itu menelpon pemimpin tertinggi Iris yang bernama Mr. Black agar tidak macam-macam. Baeksan memberitahu bahwa jangkauan bom nuklirnya ini adalah 10 km. Itu cukup untuk membunuh keberadaan Mr. Black saat ini. Mr. Black lalu meminta Baeksan untuk datang ke tempatnya. Sesampainya di markas utama pemimpin Iris itu, dengan tenang dan tidak ada rasa takut, Baeksan masuk ke dalam menemui Mr. Black. Tak lama berselang, Yogun datang ke sana juga. Ia menyelinap masuk dengan melumpuhkan satu persatu penjaga. Sedangkan Baeksan tengah menemui Mr. Black. Ia mengungkapkan rencananya yang akan menghabisi Mr. Black untuk membuat kemunduran besar dalam rencana Iris. Sementara Yogun terus mengajar satu persatu anak buah Mr. Black hingga ia berhasil sampai ke tempat Baeksan dan Mr. Black berada. Baeksan kemudian menunjukkan sebuah fakta bahwa pemicu yang ia pegang bukanlah untuk bom nuklir, melainkan untuk bom yang ada di badannya. Dari awal ia memang berniat untuk membunuh Mr. Black, bukan masyarakat yang ada di Seoul. Baeksan kemudian menekan tombol pemicunya. Dan itulah akhir dari Baeksan, seseorang yang ingin melindungi negaranya dengan melegalkan segala cara, walaupun banyak cibiran dan hinaan yang sudah pasti akan ia terima. Sosok seorang pahlawan yang berjuang dari balik bayang-bayang, seperti sosok Danzo dan Itachi yang ada di serial kartun Naruto. Yogun yang ada di sana pun tidak percaya Baeksan nekat melakukan itu semua. Jongwon lalu mencoba menembak Yogun, namun dicegah oleh Mai dengan mengatakan pembunuhan ini tidak ada akhirnya. Jongwon pun lalu mengalah. Ia menyuruh anak buahnya mengambil bom nuklir dan lalu membawanya pergi. 준비하랑 기폭장 신호 등. Kabar Jongwon membawa satu bom nuklir dan akan meledakkannya untuk memulai perang pun terdengar oleh NSS. Mereka pun segera membuat tim untuk mengejar Jongwon dan pasukannya. 자, 전 전술팀하고 바로 출발할게요. 준비 마쳤어? Namun Jongwon tak kalah cerdik. Ia sudah membagi kelompoknya menjadi dua tim untuk mengecoh NSS. Dan benar saja saat NSS berhasil menghadang truk pasukan Jongwon, ternyata truk itu kosong. Sedangkan Jongwon saat ini memasuki sebuah gedung yang sedang direnovasi dengan cara melumpuhkan para penjaga dan beberapa orang yang sedang merenovasi gedung. Setelahnya ia meminta anak buahnya untuk mengambilkan pemicu dan sensor detak jantung yang akan ia pasangkan ke badannya sendiri. 우리의 충성을 증명할 시간이다. 지금 즉시. Di markas pusat NSS, mereka telah menemukan posisi Jongwon dan pasukannya. Direktur NSS pun segera menyuruh pasukannya mengepung tempat itu. Singkatnya mereka pun tiba di sana. Di tempat Jongwon berada, Soyun mencoba menerobos masuk sendirian. Namun dia dihadang oleh salah satu anak buah perempuan Jongwon. Adu mekanik pun tak terelakkan. Walaupun mendapatkan banyak luka, Soyeon berhasil menang.
Di dalam, sambil menghubungi markas pusat NSS, Jong-won bersiap menekan pemicu bom tersebut. Namun Yogun dan tim NNS datang tepat waktu. Mereka mencoba menghentikan Jong-won. Suasana pun memanas. Jong-won kemudian menunjukkan pemicu sensor detak jantung yang akan membuat bom itu meledak dengan cara hitung mundur jika dirinya meninggal. Jong-won menambahkan, tindakan yang ia lakukan ini untuk penyatuan kedua Korea, supaya rakyat Korea Utara yang terkucilkan dari dunia bisa bertahan dan memberi harapan hidup yang lebih baik. Mai kemudian datang ke sana. Ia mencoba menghentikan tindakan Jong-won, seorang laki-laki yang sangat ia sayangi. Melihat perempuan yang juga ia sayangi berada di sana, Jong-won pun segera menyuruhnya pergi. Namun Mai tidak mau. Mai lalu memberitahu, tindakan yang mereka lakukan saat ini sudah keliru. Jika melanjutkan rencana ini, mereka akan membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Ibunya pun pasti tidak mau ia begini. Mai memohon agar Jong-won juga memikirkan perasaan ibunya. Hal itu pun membuat Jong-won mulai tersadar atas kesalahannya. Namun tiba-tiba seseorang datang dan langsung menghabisi Jong-won. Hal itu membuat kedua kubu saling adu tembak, menyebabkan seluruh agen Korea Utara pun tewas di tempat kecuali Mai. Sedangkan atas kematian Jong-won, bom nuklir pun mulai menghitung mundur. Tim penjinak bom pun dikerahkan, namun mereka tidak bisa menghentikan bom tersebut. Sehingga Yogun pun meminta agar ia diizinkan membawa bom itu pergi ke tengah laut. Singkatnya, Yogun akan membawa bom tersebut dengan helikopter. Sebelum terbang, ia menyuruh satu rekannya untuk turun. Hal itu menegaskan bahwa ia berniat mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan seluruh rakyat Korea. Soyun pun hanya bisa menangis melihat hal itu. Helikopter pun perlahan mulai pergi meninggalkan kota Seoul. Terlihat sahabat, teman, serta rekan-rekan NNS semua hanya bisa diam melihat tindakan Yogun tersebut. Beberapa saat kemudian Yogun menghubungi Soyun melalui walkie-talkie. Yogun memberitahu bahwa ia sangat bersyukur dan bahagia telah mencintai Soyun. Yogun pun lalu melajukan helikopternya. Beberapa saat kemudian ledakan pun terjadi. Dan film pun selesai. 시연아, 그런 말 얼굴 Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.